Halo, masih terdengar? Oke. Tadi saya udah sempat bahas konten ya di manajemen proyek. Kita punya 4 bab dan ini harus teman-teman highlight karena cuma ini memang di manajemen proyek. Yang pertama, yang paling penting tadi ada kita harus mulai dengan suatu perencanaan, penentuan, dan pengendalian proyek. Lalu, bagaimana sih merencanakan, lalu menentukan, lalu mengendalikan proyek nanti, itu nanti akan ada teknik-tekniknya. Nah, ini ada di teknik manajemen proyek. Di manajemen proyek pun juga terdapat beberapa variabilitas waktu. Jadi, teman-teman di sana bisa kayak menentukan gitu waktu yang tepat dan juga dibarengi dengan sumber daya manusia yang tepat, sumber daya keuangan atau modal yang tepat di sana gitu. Lalu yang terakhir ya pasti yang jelas adalah menentukan jadwal proyek itu sendiri kayak gitu. Dari konten terlalu cepat atau ada yang mau ditanyakan? Halo, masih terdengar kah? Bu. Belum, Ya? Bu. Jelas ya untuk konten? Oke, kita langsung aja. Ada yang mau masuk kelas. Nah, ini merupakan saya searching mengenai schoolers di Indonesia yang mengembangkan daripada manajemen proyek di tahun 1999. Ini ada Pak Iman Soeharto, yang mana beliau menjelaskan bahwa manajemen proyek itu merupakan ya salah satu cara untuk ditawarkan kepada beberapa tim yang ada dalam organisasi untuk maksud pengelolaan proyek itu sendiri. Lalu yang pasti adalah proyek memiliki tujuan dan sifatnya itu sementara kayak gitu. Jadi teman-teman di sini ada nggak yang pernah menjalankan suatu proyek atau proyek bahasanya terlalu besar ya? Misalkan aktivitas yang harus ada tujuannya kayak gitu. Nah itu bisa dinamakan salah satu proyek ya meskipun kapasitasnya tidak besar gitu. Ini sama tujuannya juga harus jelas, harus kita hitung kayak gitu. Nah untuk referensi dari apa yang akan saya ajarkan nanti, ini adalah salah satu Bapak Manajemen Proyek ya. Saya mengikuti beliau, pengantarnya dalam mata kuliah ini adalah Sir William K. Stevenson. Kalian bisa cari bukunya, yang juga menyebutkan bahwa project management itu merupakan proses kepemimpinan dari suatu leader atau seorang manajer yang memiliki organisasi tim untuk mencapai tujuannya kayak gitu. Tentunya juga memiliki kayak waktu yang jelas, lalu juga tim yang jelas dan juga modal atau kapasitas keuangan yang jelas nantinya hingga kita bisa mencapai tujuan yang kita inginkan seperti itu. Jadi project management simple aja. Kalian bisa mengartikan itu kayak keseharian. Misalkan kalian ingin melakukan mengerjakan tugas project management kayak gitu. Tugas hari ini adalah mengerjakan project management. Kalau misalnya tugasnya selesai, itu berarti project kalian selesai kayak gitu. Itu kata-kata simple yang ada di dalam project management kayak gitu. Saya kira itu ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan. Langsung ya, kita ke poin-poin yang harus kita laksanakan nih dalam manajemen proyek. Yang pertama, kita harus merencanakan. Pasti sebuah proyek itu ada satu rencana. Yang kita tahu ya semua, manajemen function ada apa aja? Ada planning, pertama. Lalu ada organizing, actuating, and controlling. Nah, perencanaan di sini juga akan kita implementasikan di manajemen proyek. Ini sangat penting sekali, karena kalau kita nggak punya rencana, ngapain kita menjalani suatu project gitu kan?
Ngapain kita ingin menggapai suatu tujuan gitu kan. Orang rencananya aja nggak ada kayak gitu. Jadi perencanaan itu penting di manajemen proyek. Lalu selanjutnya kita akan menentukan. Nah, penentuan ini setelah kita merencanakan penentuan juga aspek yang penting dalam manajemen proyek karena kita harus tahu kapasitas kita untuk menjalani suatu proyek itu. Misalkan kita hanya memiliki uang berapa gitu kan, kapasitas modal kita bisa nggak sampai tujuan tersebut kayak gitu. Lalu yang bantu kita, sumber daya manusia misalnya, mencukupi nggak manusia-manusia ini, maksud sumber daya manusia ini untuk menggapai tujuan yang sama dengan kita. Misalkan kita sebagai manajemen atau manajer proyek tadi kayak gitu. Nah, ini penentuan ya. Nanti kita akan belajar penentuan juga. Lalu yang terakhir adalah pengendalian. Nah, pengendalian di sini yang tadi yang kita sudah tentukan, yang kita sudah rencanakan, itu nanti kita akan kendalikan. Apakah baik, apakah stabil, apakah bisa kita implementasi selanjutnya di proyek selanjutnya, seperti itu. Jadi ya pengendalian ini meliputi kayak sumber daya manusia tadi, lalu juga ada biaya, anggaran, dan lain sebagainya, kayak gitu. 3 poin penting ini akan kita pakai sampai akhir subbab nanti. Jadi ada perencanaan, ada penentuan, dan pengendalian. Poin 3 ini harus kita ingat dan pahami betul, karena sebetulnya di manajemen proyek hanya ada 3 ini saja gitu. Yang selebihnya, karena kita tahu manajemen adalah ilmu yang umum, ilmu yang general, yang selebihnya itu teman-teman bisa explore, teman-teman sebetulnya bisa cari tahu sendiri. Namun 3 ini adalah yang terpenting, kayak gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Atau kurang jelas sinyal saya? Jelas ya? Kita langsung ke, nah ini manajemen function. Sudah banyak dibahas di pelajaran-pelajaran manajemen. Juga sudah sangat sering diingatkan. Karena saking pentingnya manajemen function ini, teman-teman jangan sampai melewatinya seperti itu. Nanti ditanya, jurusan apa? Manajemen gitu. Tahu nggak, manajemen tuh ada apa aja di dalamnya gitu. Yang nanya juga nggak tahu padahal, tapi kita kayak lebih nggak tahu gitu kan, gimana kan jatuhnya. Jadi ini poinnya tuh ada, yang tadi saya sudah jelaskan ya, planning. Nah, kalau di manajemen proyek ada perencanaan, ya sama kan, planning. Lalu yang kedua ada pengaturan atau organizing. Actuating, tentunya kita harus act di sana, nggak hanya ngerencanain aja, nggak hanya ngatur aja, tapi yang paling penting adalah action-nya itu, oke? Lalu yang terakhir, mengontrol dari semua yang sudah kita rencanakan, yang sudah kita atur, dan yang sudah kita laksanakan, itu kita kontrol yang ada di poin pengendalian. Sehingga fungsi dari manajemen ini nantinya akan menggapai sebuah tujuan atau semua yang kita lakukan itu dapat efektif dan efisien kayak gitu. Teman-teman ada yang tahu nggak bedanya efektif sama efisien sebelum kita melangkah ke proyek manajemen selanjutnya? Kan banyak banget kan kalau di organisasi-organisasi. Ini waktunya nggak efektif, Pak. Ini nggak efisien, Pak. Kayak gitu. Ada yang tahu nggak efektif dan efisien ini tuh apa sih? Nah, kalau teman-teman nggak tahu, nanti biar keren-kerenan aja gitu ya. Efektif itu ya melakukan sesuatu hal yang benar gitu, doing the right things. Jadi kalian melakukan sesuatu yang benar itu adalah efektif. Misalkan satu hari ini kalian melakukan kelas, ada 3 kelas nih. Saya udah menghadiri 3 kelas, wah berarti hari kalian efektif kayak gitu. Lalu efisien apa enggak sih? Efisien ini diartikan sebagai misalkan kelas yang kalian hadiri itu ada outputnya. Kalian mengerti tentang project management misalnya, lalu kalian bisa memahami atau membentuk sebuah project misalnya. Nah, kedua hal ini merupakan 2 hal yang sangat bernilai bagi manajemen atau manajer atau pemimpin yang ada di sebuah project atau institusi kayak gitu. Efektif dan efisien juga kita gunakan sebagai tolak ukur keseharian kita.
kita melakukan satu hal yang benar, lalu outputnya juga akan menghasilkan sesuatu yang baik, kayak gitu. Ada yang ditanyakan? Jadi ngerti ya, nanti kalau misalnya efektif dan efisien ini sering kali dibahas nih sama anak-anak manajemen. Gak efektif tuh, gak efisien tuh. Nah, kalian sudah tahu, efektif itu doing the right things. Jadi kalian melakukan satu hal yang benar. Efisien, outputnya pun juga benar. Kayak gitu, oke? Kadang kan ada outputnya yang ikut kelas aja yang penting absen, atau yang penting terlihat sama dosen, kayak gitu. Nggak ngerti, nggak apa-apa. Nah, itu nggak efisien. Waktu yang kalian lakukan tuh nggak efisien. Efektif, kalian ikut kelas, namun sayang sekali kurang efisien, kayak gitu ya. Kita langsung aja ke arti dari project. Nah, ini masih dari scholar yang tadi ya, William K. Stevenson. Saya terjemahkan, yaitu project adalah merupakan tugas yang dirancang untuk menghasilkan produk, layanan, atau hasil yang unik. Unik di sini bisa diartikan juga sebagai innovation things. Jadi kalian punya satu hal yang itu berbau inovatif gitu ya, di dunia yang sudah sangat kompetitif seperti ini. Jadi unik itu adalah hal yang penting juga. Dengan awal, kita kembali ke project ya, hasil yang unik dengan awal dan akhir yang ditentukan, kayak gitu. Jadi akhir dan awalnya harus ada penentuannya. Kalian nggak bisa asal, yuk kita mulai yuk, nanti selesainya hari ini nih, atau nanti selesainya paling 2 jam, atau ya 3 jaman lah gitu kan. Pasti kan kayak gitu kan. Itu harus jelas. Jadi kalau project ini harus jelas kayak gitu. Dan biasanya juga membawa perubahan. Setelah project yang efisien dan efektif tadi, pasti ada perubahan tentunya ke yang lebih baik gitu. Fungsi manajemen dalam manajemen proyek sangat berkorelasi. Jadi ingat ya, 3 poin tadi apa? Yang pertama di manajemen proyek ada perencanaan, ada penentuan, dan ada pengendalian. Ini 3 poin ini aja kalau kalian ingat, kalian udah lolos nih. Kalau kalian juga mengerti dan paham, kalian sudah lolos di subbab manajemen operasional ini. Oke, selanjutnya adalah faktor yang memungkinkan menentukan keberhasilan proyek. Ini ada 4 poin, saya lebih cepat aja ya. Di sini ada menghilangkan atau mengurangi ketidakpastian, juga ada mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang tujuan proyek, efisiensi operasi, dan selanjutnya juga memberikan dasar bagi pekerjaan, monitoring, dan pengendalian tadi. Ini meliputi 3 aspek yang kita tahu tadi, 3 fase dari manajemen proyek tadi. Ini yang menentukan keberhasilan. Kalian nanti bisa baca, saya akan sharing. Dan kayaknya udah saya sharing juga sih di Skalsa. Kalian langsung bisa baca tentang ini. Lalu perencanaan manajemen proyek. Nah, ini pekerjaannya harus unik nih. Ini adalah salah satu karakter khusus ya, atau persyaratan khusus yang harus kita punya di era yang sudah kompetitif. Jadi unik ini, pekerjaan yang unik, yang nantinya menghasilkan produk yang unik ini juga sangat berpotensi sekali untuk nilai dari suatu proyek tadi, kayak gitu. Lalu juga ada proyek meliputi hampir semua lini organisasi. Jadi kita harus memanfaatkan semua sumber daya manusia yang ada, kayak gitu. Jangan sampai ada yang setengah-setengah, ada yang nggak ngerjain sama sekali, atau leha-leha kayak gitu. Itu jatuhnya nanti kurang efektif atau kurang efisien tadi, gitu. Lalu selanjutnya di poin ketiga ada proyek sifatnya sementara tapi penting bagi organisasi. Nah, ini harus ada akhir dan awal, ada awal dan akhir tadi ya. Proyek itu jadi sifatnya sementara tapi penting. Lalu selanjutnya adalah mengandung tugas-tugas yang kompleks gitu. Jadi harus ada perkembangan tugas di sana, harus ada evaluasi tugas di sana, sehingga keterampilan daripada sumber daya manusia yang ada itu selalu berevaluasi, selalu beresolusi kayak gitu. Selanjutnya ialah pekerjaan dapat didefinisikan dengan sasaran dan target waktu yang khusus. Nah, ini ada korelasinya nih sama sifatnya sementara. Jadi kita punya target waktu yang khusus ya. Oke, selanjutnya
Pembentukan atau penentuan proyek meliputi pengurutan dan pembagian waktu untuk seluruh kegiatan proyek. Di sini ada 4 poin. Semuanya kegiatan telah direncanakan, lalu urutan kerja juga telah diperhitungkan. Ini kurang lebih sama ya dengan yang sudah saya jelaskan barusan. Lalu perkiraan waktu telah tercatat, keseluruhan proyek telah dibuat. Nah, ini adalah perencanaan proyek. Nah, tekniknya sekarang kita masuk ke teknik manajemen proyek, di mana yang sering digunakan oleh para manajer atau leader-leader di luar sana yang mungkin sudah terlewat tua ya, karena ini lumayan old fashioned. Ini ada PERT sama CPM, yaitu Program Evaluation and Review Technique. Juga di poin B ada Critical Path Method, di mana semuanya ini menentukan hari atau jadwal yang harus kita prediksi, apakah baik dikerjakan, ataukah ada crashing di sana, dan lain sebagainya, kayak gitu. Nah, di sini teman-teman akan ready ya untuk ke prosesi hitung-menghitung, karena ada sedikit hitung-menghitung di sini nantinya. Ada Program Evaluation and Review Technique, juga CPM Critical Method. Ini semuanya tentang hitung-menghitung. Oke. Lalu mendefinisikan proyek, ini mengikuti 6 langkah dasar ya. Membangun hubungan antara kegiatan, menggambarkan jaringan yang menghubungkan keseluruhan kegiatan, menetapkan perkiraan waktu, menghitung jalur waktu. Nah, yang paling penting nih, di poin 7 nanti kita akan mengetahui critical path, di mana critical path ini akan mengarahkan teman-teman untuk mengakselerasi atau memotong, memangkas daripada hari-hari yang sebenarnya teman-teman bisa potong, teman-teman bisa singkat kayak gitu, sehingga penggunaan daripada modal atau kapasitas keuangan nantinya juga bisa dipotong melalui pengendalian proyek ini kayak gitu. Selanjutnya ini waktu nih ya. Waktu itu ada di PERT analysis ada optimistic estimate, di mana ini adalah waktu yang paling baik digunakan, atau kita mengestimasi waktu yang paling sedikit kayak gitu. Ini paling baik karena waktunya paling sedikit gitu. Lalu di sini ada pessimistic, paling buruk. Nah, biasanya teman-teman misalkan mandi di pagi hari 20 menit. Itu adalah paling buruk. Nah, paling baiknya bisa kali ya 15 menit kayak gitu. Nah, itu estimasi waktu. Optimistik dan pesimistik. Lalu juga ada yang mostly. Nih, most likely ini biasanya cuma 18 menit paling kayak gitu. 18 menit, yang paling buruk 20 menit, tapi yang paling baik bisa kali ya 15 menit aja kayak gitu. Paham ya di optimistik di variabel waktu ini? Ada yang ditanyakan? Terkait waktu, ini penting nantinya. Soalnya kita akan membahas ketiga waktu ini, variabilitas waktu ini. Oke, selanjutnya, nah ini expected time. Dari ketiga waktu yang tadi, dari optimistic time, dari pessimistic time, juga dari most likely time. Nanti kita akan membahas tentang expected time, di mana kita menggabungkan semua waktu yang kita estimasikan tadi dan membaginya dengan hari atau work days. Di sini ya ada 6 hari. Rumusnya adalah expected time equals optimistic time ditambah 4 dikali most likely ditambah pessimistic. Nah, nantinya akan dibagi oleh 6 atau work days atau weekday gitu ya, karena operasional day kan biasanya kan 6 hari ya di internasional. Untuk most likely-nya kita kasih poin 4 di sini karena dia paling banyak gitu, dan yang lainnya adalah optimistic dan pessimistic hanya 1 poin di sini. Kita bagi 6 sehingga nanti kita mengetahui rata-rata dari expected time yang akan disimpulkan dari estimasi waktu. Kayak gitu. Selanjutnya, nah ini saya punya soal, tapi kita santai aja. Let's do it. Imagine that you are the manager of operational, okay? And this is all the activities from Excel software design, di mana activities-nya kita inisialkan, ada A, B, C, D sampai
K di sini, sampai K di sini, lalu description-nya dari start hingga train the staff run the system. Nah, di sini, ini activity dan description. Kelihatan ya slide-nya ya? Ada activity dan description. Lalu untuk predecessor, atau di sini adalah poin yang harus dilakukan sebelum poin activity ini dilakukan. Gitu. Jadi misalkan seperti aktivitas C, ini adalah select equipment kan. Nah, select equipment ini harus kita lakukan setelah poin A atau poin A kita lakukan. Kayak gitu. Paham ya? Sampai sini ya, kita pelan-pelan aja. Nah, untuk optimistic duration-nya di select equipment ini kita membutuhkan 9. Kita optimis kita bisa melaksanakan select equipment ini sebanyak 9 hari. Kayak gitu. Ngerti ya? Terus pesimisnya, waktu yang paling pesimis. Kita pesimis nih. Mentok-mentoknya paling 15 hari. Kayak gitu kan biasanya kan teman-teman. 15 hari select equipment. Nah, kalau most likely, nah biasanya di PERT analysis ini, most likely ini juga sering digunakan karena mereka mungkin seringkali sudah pernah melakukan kegiatan tersebut. Jadi biasanya sih dilakukannya 12 harian gitu untuk select equipment ini. Nah, kita udah punya nih yang namanya apa? Optimistic duration, pessimistic duration, lalu juga most likely duration. Nah, yang kita harus lakukan sekarang ialah apa? Calculating the expected time. Expected time. Kita harus menghitung the expected time. Dari ketiga durasi yang ada, kita harus menghitung expected time ini. Nah, rumusnya yang tadi saya sudah kasih tahu ya. Ini optimis, sini ada optimis time, terus ada most likely, terus juga ada pessimistic time. Nantinya akan dibagi oleh 6. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau ngitung nggak? Ada yang mau berusaha ngitung nggak nih? Nanti belajar ya, janji belajar ya di rumah. Kita review lagi ya di rumah ya. Tentang apa expected time ini. Nah, saya kasih tahu nih jawabannya dari expected time. Di waktu-waktu yang sudah saya sediakan di sini. Nah, ini dia jawabannya. Expected duration. Misalkan dari tadi select equipment ya di poin C ini ya. Optimistic time-nya ada 9, pessimistic time-nya 15, most likely-nya ada 12. Nah, 9 ditambah 4 dikali 15 ditambah 12. Nah, ini nanti dibagi 6, hasilnya akan 12. Kayak gitu, mudah sekali nih. Teman-teman pasti bisa belajar sendiri nih. Nah, ini diselesaikan sehingga hasilnya seperti ini ya semuanya. Dari 0 sampai poin K tadi. Kita sudah punya expected time. Nah, good job. You did it. This is the description and the optimistic, pessimist, and most likely duration. And finally, the expected duration. And next, we are going to tahap dalam pembentukan penjadwalan proyek. Nah, ini masih ada kaitannya dengan tadi ya, waktu yang tadi ya. Kita cepatin aja. Pertama ada step forward pass, step 1, forward pass. Ada 3 step di sini. Yang kedua ialah backward pass. Jadi dari forward pass, dari kiri ke kanan, nanti ya kita akan jelaskan dari kiri ke kanan, backward pass-nya nanti ada dari kanan ke kiri. Kayak gitu. Dari kiri ke kanan nanti kita akan menjumlahkan total yang paling banyak. Dari kanan ke kiri nanti kita akan mengurangi hari yang paling sedikit kayak gitu. Jadi kita akan menyimpulkan hari yang paling sedikit di backward pass. Kebalikannya ya, step 1 dan step 2 ialah menjumlahkan, backward pass ialah mengurangi kayak gitu aja simpelnya. Lalu yang terakhir merupakan menghitung waktu select atau critical path tadi. Jadi dari penjumlahan dan pengurangan tadi, teman-teman akan menyimpulkan select time atau critical path yang nanti akan ditemukan dari forward dan backward pass-nya itu. Oke, langsung aja. Udah nggak sabar nih sama hitung-hitungan. Your name, your place, and I will remember those all. But
Oops, sorry. This is for per activity. This is per activity that you should know. Ini ada kotak. Kotak ini ialah yang menggambarkan per activity nanti. Ada banyak kotak-kotak tergantung dari aktivitas yang akan teman-teman buat. Tadi kan ada beberapa aktivitas ya, dari 0 sampai K. Jadi ini poinnya adalah C gitu. Nanti dari 0 sampai K akan melanjutkan ke sana gitu. Dari kiri ke kanan ialah forward pass, dari kanan ke kiri ialah backward pass. Nah, ini adalah poin-poinnya nih. Di early start, ada activity name, ada early finish, lalu yang dari kanan ke kiri ialah let finish, expected duration, lalu let start. Ada yang ditanyakan? Ini harus diingat ya. Kalian bisa review juga ke PowerPoint saya nanti. Oke ya, kita langsung ya. Yang pertama adalah forward. Dari kiri ke kanan. Ingat-ingat ya, dari kiri ke kanan. Nah, kita udah menemukan nih. Dari start, di 0, di poin B. Aku simpel aja jelasinnya ya. Karena sepertinya teman-teman sudah hilang fokus. Ini 0, startnya, lalu mulai dari 0. Nah, expected duration yang kita bisa lihat barusan di waktu yang ada nih ya. Selected technical stop itu mulai dari predecessor 0, terus optimistic time-nya 12, lalu yang B-nya juga 6, optimistic time-nya. Nah, ini relevan sama yang contoh yang saya buat. Kurang lebih seperti ini. Kayak gitu, backward pass calculation. Nah, di sini ada 0, lalu 9, hasilnya akan 9. Nah, saya simpel aja ya, waktunya juga udah mulai menipis nih. 0 dari start, expected time dari poin B tadi adalah 9. Jadi hari yang akan kita gunakan atau early finish itu ialah 9, kayak gitu. Nah, begitupun dengan poin A atau aktivitas A tadi, kita mulai dari hari ke-0 gitu kan. Lalu expected time atau ekspektasi yang akan kita jalani, hari yang akan kita jalani untuk mengerjakan poin A tadi adalah 15. Nah, tentunya akan diakhiri di hari ke-15 juga kayak gitu. Nah, untuk poin selanjutnya, aktivitas selanjutnya adalah I atau I ya. Aktivitas selanjutnya I, yang mana memiliki expected time atau ekspektasi kerja ialah sebanyak 12 hari. Dimulai dari hari ke-15 ya, melanjutkan poin A tadi. Ini mudah sekali nih sebenarnya. 15 ditambah 12, expected finish yang akan kita temui di aktivitas I adalah 27. Nah, begitupun selanjutnya sampai di aktivitas K, gitu ya. Ngerti ya? Teman-teman bisa review nanti, kita waktunya sangat limit sekali. Lalu di backward pass calculation, nah kita udah menemukan nih forward pass calculation-nya sampai poin K tadi. Nah, selanjutnya nanti kita akan menemukan atau menentukan backward pass calculation di mana kita harus mengurangi poin-poin yang dari kanan ke kiri. Ya, kita kan udah menentukan kiri ke kanan. Kanan ke kirinya ini kita kurangi. Jadi dari 79 ini, K ini yang tadi kita sudah temukan, 73 ditambah 6, 79. Nah, kita mulai dari hari ke-79 tadi. Hari ke-79 dikurangi 6, nah hasilnya 73. Sehingga nanti adakah hari atau adakah aktivitas yang menghasilkan 0 kayak gitu. Jadi semua hari ini efektif dan efisien digunakan kayak gitu. Gunanya daripada forward dan backward pass. Nah, ini namanya crash part yang nanti akan menghasilkan 0 kalau kita kurangi early finish, early start, dan late finish dan late start. Nanti kalau misalnya kita kurangi jadi 0, itu namanya crashing part atau yang paling baik ya. Kayak apa, path yang paling baik yang harus kita pilih, yang harus kita akselerasi, yang kita bisa persempit waktunya kayak gitu. Ada 4 langkah, yaitu hitung biaya crashing, lalu selanjutnya ada temukan jalur kritis, terus saja jika hanya ada satu jalur kritis, pilihlah kegiatan jalur kritis yang masih bisa dilakukan kayak gitu. Jadi dari kanan ke kiri tadi bisa nggak
sampai habis gitu dilakukan, bisa nggak diakselerasi atau diminimalisir waktunya kayak gitu. Terus perbaharui jadwal. Kalau misalnya kita udah menemukan crash spot tadi, terus jadwalnya kita bisa akselerasi kayak gitu. Misalkan kayak tadi contohnya mandi di pagi hari ya, 15 menit misalnya mandi, lalu kita bisa potong itu kita most likely-nya 18 menit, tapi yang paling lama lah mandi 20 menit kayak gitu. Nah, crash spotnya ini dari yang kita jumlahkan tadi, yang kita rata-ratakan tadi, itu ada nggak waktu yang kita bisa eliminasi, misalnya gosok giginya bisa cepat-cepat atau sabunannya bisa nih setengah badan aja kayak gitu misalnya. Nah itu yang dinamakan crash pad ini. Oke, ini ya, ini adalah crash pad. Sekarang semuanya kita bisa kurangi nol. Kita lihat di sini ya, 79, 79, oke, 73, 73 dan seterusnya sampai di poin B gini ya. Begitu sebaliknya dari poin B ke poin K ini. Nah sehingga kita bisa mengeliminasi hari-hari di sini ke hari yang terkecil. Di sini kan ada expected time. Ini 48 juga lumayan, 9 masih lebih banyak dari 6. Jadi kita pakai yang 6 hari. Kita semua ganti ke 6 hari. Nah ini baik-baik saja sehingga kita bisa mengurangi semua bukan semua ya, tadi ada poin H, ada H, ada poin B, ada poin B yang bisa kita kurangi hari-harinya kayak gitu. Efisiensi waktu juga efisiensi biaya di sini kita temukan. Jadi crash pad kayak gitu. Nah finally we find the acceleration 6 day ini ya di poin B, di aktivitas B, di aktivitas D juga di aktivitas H. Oke, we are done with part steps. Ada yang mau ditanyakan terkait part steps? Sorry ya kalau saya cepat-cepat karena mengingat waktunya juga. Saya ingin semuanya terbahas kayak gitu. Nah selanjutnya ini CPM analisis, sama kayak yang tadi, cuma kalau CPM ini cuma punya satu expected time, jadi dia nggak banyak expected time-nya. Karena CPM ini umumnya tidak pernah aktivitas yang tidak pernah sebelumnya dilakukan oleh perusahaan gitu. Jadi kita bisa hanya mengekspektasi satu waktu saja kayak gitu. Nah di sini ada dua model ya, yaitu AOA atau Activity on Arch dan Activity on Node. Nah ini adalah model-model dari CPM analisis. Nah ini langsung saya kasih aja nih jawabannya kayak gini, akan sama persis dengan per analisis, tapi di sini bedanya adalah di jalurnya ini dia ada angka ya. Kita mengikuti daripada EOP, NO yang tadi saya jelaskan. Nah, ini CPM. Nggak beda jauh dari per analisis tadi. Teman-teman bisa review. Nah, selanjutnya adalah pengendalian. Sebenarnya crash pad tadi adalah pengendalian yang kita bisa lakukan ya, pengevaluasian yang bisa kita lakukan, yang bisa kita perbaharui dari jadwal-jadwal yang sudah kita buat. Di sana kita bisa akselerasi ya, waktu juga biaya, mungkin yang paling penting juga modal atau biaya tadi. Di sini ada pengendalian. Pertama adalah pengawasan ketat pada sumber daya, biaya, kualitas dan anggaran, lalu juga membandingkan performa aktual dengan performa standar. Yang terakhir adalah pengevaluasian pada perencanaan kayak gitu.